Oke, kita akan coba melanjutkan tema kita gitu ya, di bulan-bulan November ini. Nanti sampai Desember itu kan kita menjelang Natal ya. Jadi saya coba angkat kisah-kisah yang mungkin menuju Natal gitu ya. Saya beri judul tema besar gitu ya, tema besar di dalam November itu Road to Bethlehem ya. Jadi ada beberapa hal saya pikir banyak dari kita, salah satunya nih hari ini gitu ya, sering mengabaikan bagaimana ketika kita baca Alkitab, terus kita kira-kira tuh baca silsilah itu nggak penting ya, nggak ada urusannya Pak. Baca silsilah gitu kan, terus nggak ada yang khotbah ini mengenai silsilah. Saya rasa jarang sekali ya khotbah silsilah Yesus dikhotbahkan gitu ya, benar ya? Saya rasa jarang ya. Nah, seringkali malah diabaikan. Oke, kita akan belajar mengenai silsilah Yesus Kristus. Sebelum kita mulai pembelajaran malam hari ini, saya kembali berdoa buat setiap kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami setiap jiwa-jiwa yang sudah hadir, setiap anak-anak-Mu Tuhan, domba-domba-Mu. Berikan kami pencerahan, berikan kami sebuah pengertian yang baru sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi untuk mungkin tema-tema yang jarang sekali dibicarakan ketika Natal. Tuhan tolong pimpin waktu ke depan, Tuhan sertai setiap kami Tuhan, agar kami pulang mendapat berkat dari firman Tuhan karena mengerti maksud Tuhan dalam firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik. Kita akan coba buka dalam Injil Matius. Injil Matius mengenai silsilah Yesus Kristus ya. Matius 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ini sebenarnya menarik ya. Tiba-tiba ini apaan maksudnya gitu kan, kita belajar silsilah. Ntar saya baru kasih kesimpulan di terakhir ya, kenapa kita pelajarin. Oke? Matius 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 17, sorry ya. Pasal yang pertama. Oke, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Oke, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahashon, Nahashon memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dan Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Yosafat, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Pada pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Setiel, Setiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, tadi kita sudah baca gitu ya. Sepertinya kita ngapain sih kenalan dengan orang-orang yang kita nggak kenal juga. Terus apa relevansinya buat kita untuk pelajarin bicara silsilah Yesus?
nggak kenal juga, atau kita ini bagian dari sejarah. Ini nama-nama orang di dalam sejarah saja yang dicatat dalam Alkitab, dan kita nggak usah pelajarin banget lah gitu kan. Malam hari ini mungkin nggak usah ada juga nggak apa-apa Pak gitu kan, kayak gitu kayak kira-kira ya. Seringkali kita abaikan waktu kita belajar, apalagi silsilah gitu ya. Waktu saya belajar mengenai hal ini gitu ya, waktu di STT gitu ya, saya lihat bahwa sebenarnya ini yang salah dalam diri kita juga, para hamba Tuhan khususnya, yang kurang mau memperhatikan hal-hal yang sebenarnya ini adalah pembuka daripada surat Injil Matius. Nah sebenarnya di dalam Alkitab kita, Matius Injil yang pertama ya, ditulis gitu ya. Kalau secara sejarah penulisan, Markus duluan. Harusnya Markus Pak yang ada di depan. Menurut sejarah dari penulisan kitab Injil gitu ya, sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas. Kalau teman-teman perhatikan Bapak Ibu ya, kan agak-agak mirip ya. Ada dicatat di Matius, juga dicatat di Lukas, ada yang dicatat Markus. Benar ya, mirip-mirip tuh mereka nyatat ya. Jadi seringkali kok kenapa Matius? Kalau sejarah dalam runtutan sejarah ya Markus dulu berarti. Coba kita lihat Markus 1. Markus 1 ya. Lihat pembukaannya ya. Lihat pembukaannya. Markus 1. Kita kutip saja. Markus 1 ayat 1 ya. Kita coba akan lihat ya ayat 1 saja. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini Markus ya. Coba kita lihat Lukas. Lukas 1 ayat 1. Ayat 1 saja, lihat pembukaannya saja, petik saja gitu ya. Ya, Injil Lukas 1 ayat 1. 1 2 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita dan bla bla bla. Ya, kepada Theophilus yang mulia gitu ya. Bayangkan kalau misalnya Injil Markus duluan ya. Inilah Injil gitu kan. Ini kaget Bapak Ibu, syok. Syoknya kenapa? Karena pada waktu Alkitab ditulis gitu ya, khususnya untuk kita harus memperhatikan untuk siapa ini ditulis ya. Pada waktu itu adalah orang-orang bangsa-bangsa Yahudi, bangsa-bangsa Israel, yang pada waktu itu mereka waktu pembuangan ke Babel, waktu mereka dipanggil lagi ke Babel, tanda petik ya, mereka mengharapkan gitu ya kan, akan ada kehadiran atau kembali gitu ya kan, dijanjikan mengenai kerajaan gitu kan, dijanjikan mengenai Mesias, betul ya. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru, seakan-akan Tuhan tanda petik ya, diam tidak bicara. Diam tidak bicara, Allah tidak berfirman. Allah tidak berfirman. Markus langsung menyatakan mengenai Injil atau Mesias itu, yaitu nubuatan Nabi Yesaya yang akhirnya pada waktu zaman Yesus, akhirnya ini akan menjadi penggenapan, ya kan? Nah ini akan menjadi suatu kebingungan ketika misalnya tiba-tiba Markus di depan, ya. Kita bersyukur ya, Matius mencatat di dalam kisah silsilah Yesus. Dan ini rencana Tuhan Bapak Ibu. Aneh ya, misalnya ada si A, si B, si C, nulis, ya kan? Nulis nih. Mereka nggak janjian Bapak Ibu, nggak janjian. Kojo nanti lu tulis bagian ini ya, Iwan nanti tulisin bagian ini ya, entar Pak Gusti tulis bagian ini ya, entar saya rangkumin kan gitu ya, kita cocokin gitu kan, saya akan setting kan gitu kan, entar kita set ya. Nggak demikian Bapak Ibu. Matius di Lukas ada dicatat, dia nggak janjian ketemu. Bahas yuk, kita yuk sama-sama gitu kan. Enggak. Diskusi yuk, kita bikin tesis gitu kan. Bikin tesis, bikin penelitian. Yuk, kita yuk bikin yuk sama-sama. Enggak demikian Bapak Ibu. Masing-masing. Nah, itu Tuhan gerakan. Makanya kenapa Alkitab ini adalah yang diilhami oleh Roh Kudus. Maka ada jadi satu kesatuan yang akhirnya emang Tuhan pengen demikian. Nah, kenapa kita mempelajari silsilah? Makanya waktu kita lihat ini, bagian Alkitab Bapak Ibu ada satu jeda kosong kan? Betul ya? Jeda kosong nih. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ngapain nggak bisa ngabisin kertas nih LAI? Langsung aja di sini perjanjian baru. Ngapain buang kertas tuh? Buang halaman kan? Bener nggak? Nggak tahu deh. Alkitab saya sih ada jeda ya. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau Alkitab nggak ada ya, karena begitu ya, digital ya. Ini ada jeda.
Artinya Tuhan tidak bicara selama kurang lebih 400-an tahun, Bapak Ibu. Nggak berbicara, artinya nggak berfirman. Kan biasa melalui Nabi Allah berfirman, ya kan, sampaikan kepada bangsa Israel, benar kan? Terus begitu, nabi-nabi semua dibunuh-bunuhin. Akhirnya setelah perjanjian baru selesai gitu, perjanjian lama sudah selesai gitu kan, Tuhan tidak bicara lagi. Bayangkan Bapak Ibu, mereka dibuang ke Babel dan sebagainya. Menanti-nantikan, muncullah perjanjian baru. Muncul begitu menarik ya, silsilah Yesus. Wah, masuk lebih enak. Langsung dijabarkan. Ini orang Yahudi, bangsa Yahudi pada waktu itu, bangsa Israel. Mereka tuh benar-benar mengetahui sejarah atau keturunan mereka. Ya, tadi ya detail, ini anak Abraham, Yakub, kan semua tuh kalau bicara nanti di perjanjian lama kan ada tuh, ini keturunan ini sini, itu banyak tuh silsilah, benar ya. Nah sebenarnya silsilah ini wujud dari satu era yang baru. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 itu juga silsilah, Bapak Ibu. Makanya Alkitab menarik ya. Kejadian awal, kitab perjanjian lama di dalam kitab Kejadian itu perjanjian lama di dalam Kejadian, kitab Kejadian itu juga dibahas mengenai silsilah dan atau riwayat. Kita lihat ya, tengok Kejadian 2 saja. Kan penciptaan masih ingat ya, kemarin saya juga sudah bahas. Kita tengok dikit saja. Kejadian 2 ayat keempat ya. Kita baca sama-sama ya. Kemarin sudah saya singgung ini ya. Kejadian 2 ayat 4. 1 2 3. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Riwayat itu sama dengan silsilah. Benar ya? Riwayat itu sama dengan silsilah kan? Asal usul tadi si Iwan bilang, iya. Dia menunjukkan satu era yang baru. Jadi silsilah ini bicara satu era yang baru, memasuki sesuatu yang baru. Maka waktu perjanjian lama muncul ke dalam perjanjian baru, silsilah Yesus ini menjadi bagian penting karena ini era yang baru sekarang. Waktu langit dan bumi belum dijadikan, inilah riwayat. Demikianlah riwayat. Asal usul kan tadi ya, silsilah. Betul ya? Muncul. Ada satu era yang baru. Waktu Kain dan Habel jatuh dalam manusia jatuh dalam dosa, nanti Kain dan Habel, entar muncul lagi tuh. Inilah riwayat anak manusia, Adam segala macam. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Inilah yang baru. Bayangkan Bapak Ibu. Kita perhatikan ya. Ini menarik ya kalau kita perhatikan, lihat detail. Jadi kita makin mengetahui ini sesuatu yang kita coba buka di dalam Kejadian 5 saja ya. Ayat 1-nya saja. Keturunan Kain dan Habel juga ada ya di ayat 4. Coba ya, keturunan Adam ya. Kejadian 5 ayat 1. 1, 2, 3. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah, bla 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 bla. Ntar banyak tuh keturunannya. Benar ya? Ini keturunan era baru lagi nih Adam nih setelah jatuh dalam dosa. Ya. Nanti kita lihat lagi kejahatan manusia. Ntar waktu zaman Nuh, manusia udah habis. Inilah riwayat keturunan si Nuh. Muncul lagi, kenapa? Era baru, mau mengatakan masuki sesuatu era yang baru. Itu silsilah. Jadi penting. Nah, kenapa Matius ini mencatat silsilah lalu dijadikan kepada kitab Injil yang pertama di dalam perjanjian baru? Karena memasuki era yang baru, Bapak Ibu. Yaitu apa? Nih Mesias yang dijanjikan. Ini yang pertama yang harus kita ketahui gitu loh. Kadang nggak penting kita kaum awam gitu ya, ngapain Pak kita tahu ini? Enggak, biar kita semua tahu, oh ternyata memasuki era baru nih kita nih gitu loh. Ya, harus mempelajari. Oke, bagian berikutnya yang menarik gini Bapak Ibu. Kalau dilihat dari tadi kejadian Injil Matius 1 pasal 1 ayat 1. Lihat ya. Saya bacakan, kita lihat, perhatikan penempatan nama-namanya ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Daud dulu ya, baru anak Abraham.
Ayat 2 titik tuh ya. Abraham memperanak Ishak. Terus lanjut ya kan. Kenapa Daud dimunculkan dulu? Anak Daud, anak Abraham. Ayat kedua baru ini ya, anak Abraham, turunan ini, lahir ini, nanti baru Daud tuh disebut. Tapi di awal Matius sudah tekankan dulu, artinya Matius ingin menekankan mengenai anak Daud ini. Kenapa? Karena mereka menanti-nantikan gitu loh, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Kita tahu bahwa ketika kehadiran Daud mengalahkan Goliat gitu ya, bangsa Israel begitu bersorak-sorak gitu ya, karena Tuhan berikan raja yang membebaskan mereka dari segala jajahan gitu ya, bangsa-bangsa dari sekitarnya, misalnya Aram kah, Filistin kah, benar gak? Dia membebaskan itu tuh Daud luar biasa gitu kan. Nah makanya dia ingat itu. Makanya ketika di awal ini dikembalikan semacam inilah pengharapan yang engkau nantikan muncul sekarang. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, menarik ya. Ini tema yang mau diangkat oleh Matius. Maka kalau kita baca buku seringkali kita juga sama ya. Bagian kata pengantar seringkali Bapak Ibu beli buku gitu kan. Kata pengantar kita nggak baca tuh. Kata pengantar biasa kita nggak mau baca, bener gak? Kan buku ada kata pengantar dong, bener gak? Kita langsung bab 1. Kata pengantarnya kita nggak baca. Nah seringkali di kata pengantar itu ada maksud yang pengen disampaikan, terlepas dari ucapan terima kasih, ya kan? Puji Tuhan, akhirnya buku ini terselesaikan, kan gitu kan? Tapi ada maksud biasanya. Matius sama mau menekankan mengenai keturunan Daud, anak Daud, ya. Ini mau menekankan mengenai Daud nih. Saya akan tunjukkan bagaimana Matius ingin memperhatikan supaya setiap pembacanya pada waktu itu orang-orang Yahudi dan bangsa Israel, dan sekarang kita juga ya, harus memperhatikan dengan jeli. Tema apa? Tema besar yang mau disampaikan oleh Matius, sehingga ketika kita mempelajari seluruh kitab Injil Matius, kita udah memiliki kerangka berpikir Bapak Ibu. Udah tahu nih penekanannya apa, karena di awal udah di-spill sama Matius. Ini loh yang saya mau pesan kental ini yang saya pengen sampaikan kepada setiap pembaca, setiap kita juga. Jadi waktu nanti memahami kebenaran firman Tuhan di Injil Matius, kita udah tahu nih, arahnya udah mengerucut nih Yesus Kristus sebagai Raja. Ya, makanya dia tekankan Daud. Kita lihat lagi. Pada ayatnya yang ke-6, ya, perhatikan saya bacain ya. Isai memperanak Raja Daud. Ada kata raja, tapi tidak diletakkan kepada misalnya Salomo. Salomo juga raja. Raja Salomo misalnya gitu kan. Tapi dihilangkan, ditulis Salomo aja, nggak ada raja. Hanya Daud yang diletakkan kata raja. Bener gak? Coba cek deh keturunan. Ada gak selain Daud? Ya selain Daud yang dikasih tulisan nama Matius Raja Daud gitu loh. Nggak ada ya. Hanya Daud. Ngapain? Kok yang lain nggak disebutkan? Nggak adil nih. Ya kan? Kan ada Raja Salomo juga kan, disebutin Salomo, tapi kenapa nggak dipakai Raja Salomo? Ya kan? Kenapa nggak dipakai? Nah ini yang Matius pengen. Kalau kita jeli, nah ini tema besarnya dari Matius. Raja Daud. Dia fokus kepada Daud nih, gitu loh. Daudnya. Ya menarik ya. Kalau kita pelajarin ya, makin tahu. Jadi Matius ingin menyampaikan bahwa Kristus ini adalah Raja yang dinanti-nantikan, ya. Kita lihat lagi di bagian berikutnya ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 17 penutup Matius pasal 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan Abraham sampai Daud, 14 keturunan Daud sampai pembuangan, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ngapain dicatat sih, ngitungin amat sih si Matius. Matius ini latar belakangnya kita cerita dulu ya. Dia seorang pemungut cukai.
Pada waktu itu pemungut cukai, dia ya pemungut cukai ya, nagih pajak gitu ya kan. Ya, debt collector ya, tax gitu kan, tax collector. Jadi nagih pajak. Itu kan ngitung Bapak Ibu, ya. Akuntansi lah, kan gitu ya, akuntansi. Akuntabel dia orangnya. Jadi angka itu dia, data angka itu dia sangat backgroundnya itu seperti itu. Makanya waktu dia nulis begini, nggak heran nanti ada angka-angka yang dicatat sama Matius yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Bukan berarti nanti sesat gitu ya. Matius ini yang benar yang mana Pak? Kok di Matius dicatat 2 misalnya yang kerasukan setan, di Lukas cuma catat 1 orang Pak yang kerasukan, yang benar yang mana, kan gitu ya. Jadi bingung nih Pak kita. Nggak usah bingung, nanti saya nggak bahas yang itu ya. Jadi nggak usah bingung, nanti ada cara persepsi dan sebagainya. Nah, ketika dicatat 14, ini nggak serta-merta main asal-asalan aja. Jadi ada, kalau di sana gitu ya, bangsa-bangsa Yahudi dulu itu suka sekali kalau menulis gaya kesusastraannya itu seringkali itu punya gaya tersendiri untuk kita akhirnya berpikir, disusun demikian, nanti dia mau ngarahin ke sini gitu loh. Diurutin begini, nanti dia mau ngarahin ini poinnya. Nah, kayak gitu kira-kira ya. 14. Kalau diperhatikan 14 dalam bahasa Ibraninya gitu kan, itu ada alef konsonan, ada vav, ada konsonan alef lagi. Nah, kalau itu berarti bukan alef ya, jadi konsonan itu jadi DVD jadinya gitu. Verb sama dalef, verb, dalef. Nah, itu kalau ditotalin tuh dia kadang angka dia bisa dijadikan numerik. Ya, bisa dijadikan alfabet mereka bisa diubah menjadi numerik angka. Nah, itu kalau numeriknya angka itu 14, 4 tambah 6 tambah 4 itu 14. Itu kalau dibalikin numeriknya, alfabetnya itu DVD, dalef, verb, dalef. Itu David kalau bahasa Inggris ya, Daud. Ini mau menekankan mengenai Daud gitu loh. Ini penting. Ya, penting. Karena di dalam Alkitab kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama itu dijanjikan satu kerajaan gitu ya, yang nanti nggak akan terkoyahkan dari Daud. Ya, dari Daud. Itu menarik sekali ya. Jadi kita harus perhatikan bahwa sesungguhnya di dalam Injil Matius ini nggak serta-merta gitu ya, bahwa ngapain dia tulis silsilah, ya nggak sembarangan. Dan yang berikutnya adalah ketika kita melihat bahwa ada satu gap besar, ya, gap besar, ya. Jadi dari Perjanjian Lama mereka tidak lagi mendapat firman, langsung masuk gitu ya ke dalam Perjanjian Baru. Kalau tidak dimulai dari silsilah, mereka akan mengalami satu gap yang besar. Misalnya tadi Lukas, Theophilus yang mulia, apaan sih ini, surat apa? Akan mengalami kesulitan besar mereka dalam memahami kebenaran berita mengenai Kristus. Nggak cocok, bener gak? Atau masukin lagi Markus, lebih ekstrim langsung dia. Berarti inilah Injil gitu kan. Bisa kaget mereka karena ada satu gap yang besar. Jadi ada jembatan antara gap Perjanjian Lama dengan masuk ke dalam Perjanjian Baru, yang tadi memasuki era yang baru. Harus dijembatanin. Inilah silsilah Yesus Kristus. Ini sebagai jembatan untuk memahami berita mengenai kelahiran Kristus. Sama seperti kita. Pak, saya nggak tinggal di zamannya orang Yahudi atau zamannya Yesus. Ngapain kita mempelajari ini? Supaya kita tahu penekanan yang dituliskan dalam Alkitab, yang sebagaimana Injil Matius ingin sampaikan, yaitu apa? Kristus adalah Raja. Dari mana Pak gitu kan? Nggak usah belajar di silsilah. Iya itu gampang, kita kadang gitu ya. Nggak mau pusingin Bapak Ibu ya. Nggak mau pusing, taunya terima jadi saja. Ya anak raja ya kan. Tapi kalau sekarang kita paham, nggak sembarangan Alkitab ditulis. Biar kita semakin sadar Bapak Ibu bahwa Alkitab ini adalah
karya Roh Kudus. Kita kan pengennya, ya Yesus itu anak raja, ya kita dengerin aja. Kita nggak tahu membuktikan raja itu seperti apa, toh? Bener nggak? Sekarang kita menjadi sadar, Injil Matius membukakan itu buat kita. Membukakan itu buat kita, bisa sadar, nggak sembarangan. Nah, dari Injil Matius yang silsilah, dia sudah spill gitu ya, untuk supaya kita waktu mempelajari, mendengar berita mengenai kelahiran Kristus, kita udah nyangkut kepada keturunan Daud. Nih orang Yahudi nih, termasuk kita, keturunan Daud. Dia adalah raja, bener gak? Daud, raja. Kristus raja. Bener ya? Itu spill tuh. Menarik lagi, banyak hal yang mungkin saya nggak detailin gitu ya. Itu dicatat ada nama perempuan di dalam silsilah yang tadi kita baca, yang disampaikan oleh Injil Matius. Ya, ada Rut kah, ada Tamar, ya, ntar ada Maria gitu ya. Ada istri Uria. Nah ini yang menarik ya. Apakah Matius lupa? Kok yang lain disebutin namanya Tamar, ya kan, nama wanita, Rut, ya kan? Benar gak? Misalnya Rahab gitu ya. Rahab tadi ada gak ya? Saya tadi lupa tuh. Ya pokoknya ada nama 4 wanita ya. Oh iya, ada Rut ya. Jadi ada Tamar, ada Rut, ya. Ada istri Uria ya. Apakah Matius lupa nama istri Uria siapa? Ya ini menarik juga ya. Tapi begitu istri Uria siapa namanya? Ada yang tahu? Betseba. Kok dia nggak tulis gitu loh? Tamar dia tulis, Tamar. Terus nanti Yusuf, Maria, ya kan? Maria nanti kan melahirkan memperanak gitu ya. Sebenarnya diperanak gitu kan oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya manusia pasif ya. Manusia pasif. Ditulis, tapi begitu Betseba dia tulisnya langsung istri Uria. Ini misteri istri Uria juga menarik ya kalau mau dibahas ya. Tapi saya nggak bahas ya. Itu menarik ya, Matius mau kasih kesimpulan gini Bapak Ibu ya. Perempuan dulu ya nggak dianggap kok. Laki-laki biasanya dari kaum pria, benar nggak? Semua laki-laki. Tapi sekarang di eranya yang baru tadi ya, new era lah dimasukin, enggak. Kristus datang gitu ya. Yang engkau anggap, yang tidak gitu ya, yang engkau pikir ini kaum bawahan atau kaum yang nggak perlu gitu ya, nggak dibutuhkan misalnya gitu kan. Ini kasihan juga ya perempuan ya. Kayaknya, tapi Tuhan letakkan sekarang. Ya, supaya kita sadar, yang engkau kayaknya anti dengan orang-orang tertentu misalnya gitu ya, enggak. Kristus datang bukan untuk itu. Ya. Dan mengenai istri Uria pun salah satunya adalah ketika kita tahu diingatkan kejatuhan Daud. Ya, kejatuhan Daud atas istri Uria. Jadi ingat tuh kejatuhan Daud, makanya 14 tahun Abraham ke Daud, 14 tahun Daud ke pembuangan. Titiknya tuh di istri Uria. Dibuang, terus kembali lagi, kan gitu kan 14 tahun. Nah itu dia tuh. Dibuang tuh semenjak istri Uria itu. Itu menunjukkan tuh Daud jatuh. Dan Tuhan juga pakai Daud gitu ya, walaupun dia jatuh gitu ya. Tuhan mau pakai siapapun bukan bergantung dari seseorang, ya. Tapi karena Tuhan yang sudah tetapkan, kita bersyukur juga ya. Tuhan punya kedaulatan. Kesetiaan Tuhan tidak digantungkan kepada ketidaksetiaan kita manusia. Tuhan tetap setia. Dia akan mengiringi bangsa Israel, umat percaya, umat pilihan, domba-dombanya. Dia akan bawa, Bapak Ibu. Menarik ya. Kita harus memiliki kerangka berpikir yang akhirnya Matius ingin apa nih gitu loh. Ingin apa nih untuk kita bisa dengar gitu ya. Nah ini dia ya, yang kita harus pahami sebagai kaum awam. Terus
Kalau kita nih nggak ada kepentingannya, nggak ada kepentingannya, supaya kita tahu. Kita akan mengkaitkan selalu kelahiran Kristus mengenai Raja. Daud bisa melepaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya, ya. Perang, bisa menang gitu kan. Dari perbudakan, dari bangsa lain misalnya, bisa dilepaskan. Tapi Daud nggak bisa melepaskan, nggak bisa membebaskan dari perbudakan dosa. Ini Kristus datang membebaskan setiap kita, tanda petik ya, umat pilihan Israel gitu ya, sebagai Israel, sebagai anak-anaknya Tuhan atau umat pilihan Tuhan, itu dari perbudakan dosa yang nggak bisa dilakukan Daud. Ya, inilah Kristus ini yang akan membebaskan Anda dan saya dari perbudakan dosa. Ini yang nanti mau ditekankan juga. Karena nanti waktu Matius dipanggil, nanti ada orang lumpuh gitu. Wah, ini nanti menarik ke depannya kalau kita mau bahas. Ini permulaan dulu ya. Kita kaum awam, Bapak Ibu, jadi mikir gak sih ngikutin HFM? Makin mikir gak ya? Makin mumet gak? Atau makin berasa, oh iya ya, oh begini ya. Makin dibukakan atau makin mumet sih Bapak Ibu? Saya pengen tahu juga nih. Makin dibukakan ya. Makin mumet gak? Makin mumet gak Bu? Ikut HFM gitu, mumet gak sih? Mikir nih, aduh kalau Pak Eki pasti mikir dah gitu. Ngajak kita mikir gitu ya. Enggak ya, saya berharap kita dibukakan ya. Oh jadi tahu ini, saya nggak mau ini dapat apa gitu kan. Oh ini capcay enak nih. Orang bisa, bikinnya gimana nih? Nangkep ya, kita kan kadang, ini enak nih kue nih, dessertnya misalnya, bahannya apa? Ini dipanggangnya berapa lama, panasnya berapa, kan gitu ya. Seperti itu ya. Nah saya rindu kita juga sama, waktu kita nikmatin makanan, kita tuh detail tuh kita dapat detailnya. Ini dapat gitu loh. Jangan kayak orang makan lapar, enak ya enak gitu kan, nggak ngerti gitu kan. Kasih micin banyak juga enak gitu kan. Kan kalau orang yang udah bisa, kayaknya micinnya banyak nih gitu ya. Wah kebanyakan micin nih, biasa gitu ya. Kita udah tahu deh, karena apa? Kita udah latih lidah kita gitu, nggak main asal makan saja. Jadi waktu makan mikir, itu bagus ya. Itu bagus ya, makan mikir, jangan makan main asal makan aja kayak kuli bangunan. Udah makan, yang penting makan aja, kenyang gitu kan, udah selesai ya kan, kerja lagi. Nggak kayak gitu ya, saya nggak mau gitu. Saya pengen, kalau orang Cina bilang ya, kenapa kalau kita makan meja Bapak Ibu, nasi keluarnya belakangan. Bapak Ibu perhatiin deh, kalau di Cina ya benar ya, nggak di sini gitu kan, nasi udah ada gitu kan, nasi keluar nanti last minute. Tahu gak kenapa alasannya? Saya cari tahu. Apa? Bisa ngerasain yang lain. Biar ngerasain yang lain ya. Dia punya prinsip makan yang enak dulu, nggak kenyang baru hajar karbo. Masih nggak kenyang baru yang terakhir. Enak dulu. Nikmatin kenikmatan yang enak, yang indah gitu loh. Ya nanti terakhir kalau masih nggak kenyang, nasi keluar. Kalau yang masih nggak kenyang bisa dihajar nasi. Kalau nggak usah. Yang udah kenyang juga gitu kan. Nah nikmatin yang tadi indah segala macam, itu yang didahulukan. Ya rasanya dulu, kecap rasa dulu. Bapak Ibu kalau udah nasi, kita kan kembali yang nasi dulu, yang penting kenyang dulu. Ini ada yang enak di belakang, kita udah kenyang, nggak bisa nikmatin. Kita kembali kan, udah kenyang dulu nih, yang enak daging apa segala macamnya baru keluar gitu kan, kita udah nggak sanggup gitu kan. Kalau di sana enggak, wah mungkin cunyuknya dulu gitu kan, babi panggang atau apa gitu kan, bakut semuanya keluar tuh, yang enak-enak dulu, biar bisa nikmatin. Nanti kalau udah nasi tuh kenyangin terakhir. Kita kenyang dulu, jadi nggak bisa nikmatin. udah kenyang, jadi nikmatinnya dikit. Aduh, gue udah kenyang, kan gitu ya. Harusnya kita nikmatin dulu. Nah ini dia firman Tuhan ya. Anda dan saya juga harus ngecap dulu, nikmatin gitu kan. Dengan apa? Renungin. Oh iya ya, oh iya ya. Nggak main asal makan aja. Ya, saya rindu gitu. Nah kembali pada waktu ketika Matius, menariknya gini ya, penulisnya, kita latar belakang terakhir penulisan kitab Matius ini. Matius ini kan seorang pemungut cukai. Lalu waktu dia dipanggil, ini menarik ya, Matius dipanggil itu, saya nggak bahas dalam lah ya, saya kisah begini aja, nanti mungkin kita berikutnya baru dalamin gitu ya. Matius dipanggil itu selalu ada kejadian peristiwa ya, peristiwa orang lumpuh disembuhkan, lalu nanti masuk kisah mengenai Matius dipanggil.
ya, orang lumpuh. Nah, ini mau menggambarkan bahwa Matius itu juga lumpuh. Dia kerjanya hanya duduk, nyatet. Terus ketika Kristus datang, terus dia panggil Matius, ikut aku. Dia langsung bangun. Sama seperti orang lumpuh. Sebelum cerita Matius, ada narasi dulu kisah orang lumpuh. Bangun, ikut Yesus. Matius demikian nanti. Dia mau menggambarkan dia juga orang lumpuh, Bapak Ibu. Pada waktu itu ya. Dia selalu ambil nanti kalau perhatikan ya. Orang-orang yang mungkin secara sosial tuh yang diabaikan. Dia akan angkat kisah-kisah itu, Bapak Ibu. Yang tadi udah masukin nama-nama perempuan yang terabaikan kan, yang selama ini, benar gak? Sekarang dimasukkan dalam silsilah yang penting. Penting jadi kan, masukin silsilah itu penting jadinya. Dianggap penting, Bapak Ibu. Orang yang masuk silsilah itu dianggap penting. Gitu loh. Tapi Tuhan mau pakai itu. Matius mau menggambarkan nanti begitu Matius pelajari gitu ya, di Injil Matius, Bapak Ibu di rumah. Kita baru tahu, oh iya yang diangkat Matius tuh orang-orang yang timpang. Ntar lihat ya, perhatikan, dia angkat orang-orang yang dalam sosial yang paling dijauhi, yang paling gak disenangi, diangkat oleh Matius kisahnya. Bayangkan, ini menarik. Makanya waktu kita pelajari silsilah, kita jadi tahu paling tidak nih ada kerangka apa yang mau disampaikan oleh Matius. Nanti ada Immanuel, engkau akan menamai anak ini Immanuel, betul ya? Ini di awal nih, kelahiran Kristus. Nanti akan ditutup tuh dengan Immanuel. Yaitu apa? Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Immanuel. Benar ya? Menarik ya? Wah, ini menarik kalau pelajarin. Makanya dari sana kita tahu, oh iya ya, di awal Matius udah spill nih poin-poin penting yang dia pengen sampaikan di dalam keseluruhan Injil Matius. Ini kalau mau pelajarin dalam, Bapak Ibu, nggak bisa cuma 30-40 menit kita kelar. Enggak gitu ya. Enggak ya. Tapi saya rindu gitu ya. Bapak Ibu dan saya tuh mengalami pertumbuhan secara knowledge ya. Jangan main asal terima saja. Iyalah, kita tahulah Yesus itu anak raja. Dia kan datang dari Bapa. Paling gitu kan ngomongnya, bener gak? Pernah gak bercerita bahwa di dalam sejarah Tuhan juga bekerja dalam sejarah. Kita seringkali abai itu. Seringkali mengabaikan bahwa Tuhan bekerja di dalam sejarah. Jadi waktu tadi satu lembar itu kurang lebih dalam perjanjian lama ke perjanjian baru, sepertinya Tuhan diam. Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja, Bapak Ibu. Dia bekerja di dalam sejarah. Sebelum masuk dalam perjanjian lama ke perjanjian baru, Tuhan bekerja di dalam sejarah. Ada kerajaan-kerajaan, pembuangan bangsa Israel, nanti pembangunan bait Allah dan lain sebagainya. Tuhan bekerja. Ada Helenisasi di mana Yunani dijadikan satu bahasa yang tanda petik bahasa internasional gitu. Sehingga Alkitab dituliskan dalam bahasa Yunani perjanjian baru. Penting. Kalau tidak ada Helenisasi tadi, mungkin bahasanya udah, kenapa harus pakai Yunani? Karena pendalamannya banyak, Bapak Ibu. Saya belajar bahasa Yunani setengah mati, Bapak Ibu. Paling ngap saya belajar bahasa. Ngap. Turunannya. Kita nih Indonesia nggak ada bahasa Inggris, kan ada tenses, Bapak Ibu ya. Lampau, yang sekarang, yang akan datang gitu ya. Kita tuh nggak ada kata kerja masa lalu loh. Nggak ada. Saya pikir-pikir, saya dengerin itu benar juga ya. Kita kata kerja masa lalu. Ada gak kata kerja, Bapak Ibu sebutkan, yang menunjukkan itu udah lewat? Ada gak? Makan. Makan ya makan juga. Hari ini makan. Besok gak jadi makin. Kan kalau bahasa Inggris kan enggak ya. Makan, kalau sekarang present, eat. Kalau udah lewat, at. Ngomongnya lain lagi. Kata kerjanya, ada kata kerja untuk menunjukkan udah lampau. Di kita gak ada loh. Kita cuma keterangan waktu. Misalnya, kemarin saya makan. Keterangan waktu ya. Minggu lalu saya makan nasi goreng. Bener gak? Tapi kata kerjanya tetap makan. Nggak ada. Kita nggak ada loh. Saya mikir, bener juga ya, kita kayak nggak ada kerja. Kalau di sana dalam sekali bahasa Inggris saya udah mumet, Bapak Ibu. Bahasa Yunani yang tulisannya begini-begini. Bahasa Mandarin lagi begini. Setengah mati ya pelajarin bahasa, tapi penting. Nah, tetapi di dalam sejarah Tuhan bekerja supaya ada maksud Tuhan, dan inilah yang kita harus pelajarin.
Jangan kita akhirnya nggak tahu, kita taunya cuman ya itulah gitu kan. Ya dia raja, Alkitab guru sekolah minggu hafalin segala macam ya kan. Raja Daud gitu, anak Daud ya kan. Udah kita hafalin segala macam. Kita nggak tahu bahwa bagaimana Tuhan di dalam sejarah itu bercerita dan bekerja. Nah itu yang tadi saya bilang ya, 14 kan ini pekerjaan Tuhan ya, melalui Matius gitu, mengetahui sejarah keturunan ya kan. Ini penting bagi kita jadinya untuk bisa tahu. Jangan pikir Tuhan tidak bekerja di dalam sejarah. Anda dan saya bergumul berdoa di hadapan Tuhan, kok Tuhan gak jawab misalnya gitu ya. Misalnya ya, kok kayaknya Tuhan diam. Tuhan sedang bekerja yang kita gak pernah tahu. Dan kita seringkali gak mau tahu Tuhan bekerja dalam sejarah. Contoh sekarang Bapak Ibu, bergumul, saya lagi bergumul juga, bukan so politik ya, enggak. Yang terjadi bangsa Israel dengan Palestina, kan gitu ya. Tuhan sedang bekerja dalam sejarah. Tapi kan kalau kita ngomong, taunya dengerin berita aja, politik, ini begini, berita. Kita kalau hamba Tuhan gitu ya, Tuhan sedang bekerja dalam sejarah. Apa yang mau Tuhan kerjakan? Nah, beda ya. Nah ini saya ajar kita bahwa dalam kehidupan Bapak Ibu nih sama dalam sejarah. Saya nggak tahu peristiwa-peristiwa dalam sejarah hidup kita kan beda-beda. Tuhan sedang bekerja dalam sejarah. Ya, jangan pikir Tuhan tidak jawab saya, nggak. Jadi Tuhan diam, nggak. Waktu Tuhan diam bukan berarti Dia tidak bekerja dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ya. Jadi tetap teguh dalam beriman ya. Oke, saya akan akhiri pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan telah pimpin kami sampai sejauh ini. Kami bersyukur karena rahmat-Mu tak berkesudahan bagi setiap kami, agar kami terus nantiasa mengalami sebuah pembaruan pengetahuan Tuhan di dalam pengertian-pengertian yang baru sebagai kaum awam. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami untuk kami mengecap kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Khususnya malam hari ini hamba-Mu serahkan agar setiap kami Tuhan, para kaum awam-Mu, agar terus makin hari mendapat kerinduan lebih lagi untuk belajar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.